lagi dengan kita di Empire Fit Talk. Kita ada Dr. Angie dan saya Coach Gaty. Nah, hari ini kita akan bahas berbagai macam mitos dan fakta lah ya tentang nutrisi. Karena baik banget klien-klien atau teman-teman tuh nanya-nanya questions that I think are quite funny. ya According buat to me. kita mungkin. Buat kita lah, buat kita are tapi funny. sebenarnya buat orang lain tuh ya memang itu kenyataannya begitu. Ya kan. Jadi kita udah ngumpulin questions nih sama mitos fakta lah. Ada sekitar 15 plus lah, 15 plus kita ada. Nah, banyak nih nomor 1. Siapa di sini tuh sebenarnya takut kalau kita gendut, kalau habis makan tuh langsung tidur gitu. Baik banget kan orang Indonesia ngomong, oh kita kalau makan malam, kemalaman pasti bisa bikin gendut. What do you think, Dok? Sebenarnya sih yang bikin kita gemuk itu kan kalau yang kita makan sama yang kita keluarin tuh kan lebih banyak yang kita makan kan. Jadi kayak itu kayak hukum matematika gitu loh, plus minus gitu kan. Jadi kalau overall kalori per harinya yang dimakan sama activity-nya itu lebih banyak kalori, pasti akan gemuk. Cuma kalau balance ya akan sama aja, tapi kalau misalnya kebanyakan aktivitas ya akan turun juga berat badannya gitu. Jadi mungkin menurut aku sih bukan karena makan di malam hari, tapi lebih kayak dia begadang, akhirnya ekstra kalori yang masuk gitu loh. Ya orang tuh sering kayak dia begadang, terus jadinya akhirnya begadang terus kayak bingung mau ngapain, kelaparan karena mestinya tidur pengen tidur, akhirnya malah makan. Jadi itu ekstra kalori malah jadi gemuk. Ini benar mitos. Mitos kan? Mitos. Iya, kayak dari sisi aku juga kalau orang gendut gara-gara makan malam atau kemalaman itu gara-gara pola tidurnya sih yang malah kurang bagus ya, kurang terstruktur. Ini biasanya kalau tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya pasti at 12 a.m. at 1 a.m. you guys are gonna snack something. Ya, soalnya udah lapar kan. Iya, apalagi kalau mereka kerja kan, baik banget tuh yang adults lah. Mereka kerja tuh sampai 2 a.m. pasti stress. You're gonna snack while you're working kan. Or maybe lagi Netflix. Ya. Saturday, Sunday sampai jam 3 pagi. Makannya apa? Pasti makan dong. Pasti makan. Ya, pasti makan. Jadi sebenarnya nggak selalu kok kita makan setelah kita tidur setelah kita makan itu bikin gendut, tapi malah kebanyakan makan ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua. Ini lucu banget sih. Aku nggak pernah dengar ini until 2 days ago. Actually, one of our colleagues asked this question. Bener nggak sih, Doc and Coach, kuah Indomie punya banyak vitaminnya? Aduh, sebenarnya kalau kita mau ngomong berdasarkan scientific ya, itu pasti butuh research kan. Kayak bener-bener kita tes satu persatu gitu. Cuman kalau mau ngomong kayak general knowledge aja, aku rasa enggak sih sebenarnya. Kayak itu kan banyak. Jadi kalau bahan makanan yang kayak bami-bami yang dibikin kemasan gitu kan pasti punya artificial ingredients juga kan, buat dia tetap awet, buat dia lebih tahan lama gitu. Jadi menurut aku yang banyak keluar di area itu ya artificial ingredientsnya itu. Belum gitu. Synthetic flavorsnya kan? Flavors-nya entah apa yang buat dia bikin lebih tahan lama. Ini kalau orang nanya lagi nih, kalau makanan kemasan kan nggak bagus dong, kalau makanan yang diawetin nggak bagus dong. Ya kalau kita bisa sealami mungkin ya kita sealami mungkin, karena kita kan nggak tahu tuh saat itu akan bikin apa ke tubuh kita kan ke depannya gitu. Oke. Berarti kuah Indomie ya maybe not punya vitamin lah, but general knowledge pastinya all the artificial things that's in there. Okay, that's a very interesting question. Baiklah, yang nomor 3 nih, baik banget pokoknya orang takut gendut kalau makan nasi, apalagi orang Indonesia. Kayak makan nasi tuh takut banget. Baru aja tadi pagi abis selesai kelas, mereka lagi mau beli makanan tuh di Fit Bar, and they were like, ada nggak sih frozen food yang ada nasinya? I'm like, kenapa kau makan nasi? Iya takut gendut. Jadi masih banyak banget tuh orang percaya nasi putih memang bikin gendut. Gitu. What do you think, Doc? Aku juga gak tahu sih ini asal mula dari mana, tapi memang itu kayak banyak banget beredar di masyarakat tuh, banyak banget yang bilang nasi tuh bikin gemuk, nasi bikin gemuk. Tapi kalau aku perhatiin ya, mungkin karena kita dari kecil tuh habitnya emang kalau piring nih nasinya tuh pasti setengah piring gitu, jadi lauknya lebih dikit gitu. Jadi mungkin karena habit dari kecil kayak gitu, jadi secara nggak sadar tuh carbs yang kita makan tuh lebih banyak daripada kebutuhan kita gitu. Akhirnya ya itu memang kalau misalnya carbsnya banyak, lama-lama memang dibandingkan activity-nya pasti akan gain fat juga gitu. Nah yang berikutnya memang sebenarnya enggak sih, balik lagi ke total kalori sama ke balance kalorinya itu gitu. Kalau memang makanan yang kita
mau kalian makan nasi, mau kalian makan daging pun tiap hari kalau over pasti Kebanyakan. akan tetap jadi fat juga gitu. Jadi mau nggak makan nasi nih tapi makannya nah ini juga salah nih. Dia nggak makan nasi tapi makannya chips. Jadi Sama pengganti aja. nasinya chips, pengganti nasinya kue. Itu juga akan tetap bikin gemuk kan. Malahan itu malah high sugar juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa portioning apapun itu, makan apapun boleh gitu. Nggak ada makannya yang dipantang sebenarnya. Betul. Gitu. Oke, jadi gitu guys, yang suka makan nasi, kalian mau diet masih boleh makan nasi. Jadi nggak usah makan nasian atau harus makan kentang, nggak usah harus gitu sih. Tapi in my opinion juga emang orang Indonesia suka banget makan nasi. Jadi it's a traditional cuisine, a staple food that's always there for everybody. And then kita memang dari kecil oma aja dulu kalau nanya, "Udah makan belum?" Udah pakai nasi. Ya, jadi kalau ngomong makan tuh pasti Harus nasi pakai gitu nasi, kan. Kalau iya. kalau nggak belum makan kan ibaratnya kan. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong juga emang nasi putih itu emang lebih tinggi. Kita ngomong indeks glikemik ya. Maksudnya Iya. dia lebih gampang naikin gula darah, lebih gampang turunin juga. Jadi that's why mungkin kayak dia baru makan dikit lebih gampang lapar gitu. Jadi dibandingin nasi coklat, nasi merah, habis itu ada juga sekarang yang shirataki nasi hitam gitu-gitu memang dia lebih tinggi kadar indeks glikemiknya. Jadi itulah kenapa dia bisa bikin lebih cepat kenyang, lebih cepat lapar lagi. Nah, makanya mungkin orang bakal nambah lagi. Ya. Nah, mungkin karena sensasi itu yang bikin akhirnya makan nasi nggak cukup 1 centong doang, ini bercentong-centong dibandingin kalau kita makan kentang atau ubi atau nasi coklat, udah Iya. berasa kenyang. Jadi mungkin karena itu orang mikirnya nasi putih bikin gemuk, tapi sebenarnya kalau kita makannya porsinya kecil ya nggak bikin gemuk Nggak juga. bikin gemuk juga, betul. Tapi ada satu lagi, kita ngomong nasi bentar nih. Orang tuh kalau makan di sini ya, apalagi makan nasi sama lauk, mereka tuh makan apa ya? Kayaknya bombastis banget. Maksudnya mereka makan bombastis banget, makanya kecepatan ya akhirnya ya udah Iya. kebanyakan. So there's so many different things that causes you to gain weight, not the rice itself. It's actually how you eat the rice. Itu kan kecepatan, makan sebareng teman-teman, makan Iya. kreson Padang, nambah lagi, lauknya baik banget di depan mata. Terus sama satu lagi sih, yang paling orang nggak sadar, dia makan karbo, nasi kan karbohidrat ya. Lauknya Sama karbohidrat nasi, yes. juga. Jadi kayak nasi lauknya pakai bakmi, pakai kentang, terus pakai Pakai kentang balado pakai gitu ya. kentang, iya nasi, bakmi, kentang. Kita mikir, wah ini bukan bikin nasinya bikin gemuk, tapi karena emang komposisinya yang nggak pas gitu kan. Jadi kayak semuanya isinya karbohidrat, nggak ada proteinnya. Padahal protein itu bikin kita lebih kenyang, bikin kita juga burn-nya tuh lebih banyak kalori yang kita. Jadi gini, orang makan pun juga burn calories, ada namanya thermogenesis effect gitu kan. Nah itu yang bikin kita, itu tuh protein. Jadi kalau makanya nasi karbohidrat semua ya automatically kayak ya udah gitu. Jadi memang karena salah komposisinya, bukan salah nasinya. Iya. Gitu guys. Salah komposisi, jangan salahin nasi. Oke, kita udah marah-marah sedikit ya tentang itu. Lanjut lagi. Question number 4. Diet air putih. Nah itu maksudnya mereka water fasting gitu ya? Kayaknya gitu deh. Jadi emang ada mitos-mitos kalau dia makan kayak semacam detox gitu mungkin ya. Ada yang diet jus doang, ada yang diet air putih doang beberapa hari gitu. Ya aku juga nggak tahu sih, mungkin mikirnya kayak air putih tuh bisa bikin badan tuh lebih fresh gitu ya, bersih gitu kan. Mereka ngira kayak I am cleansed with this holy water. Ya mungkin gitu. Aku juga nggak ngerti asal muasalnya gimana gitu. Diet air putih sih sebenarnya ya kalau minum air putih doang sih pasti turun ya. Soalnya kan kalau Nggak ada kita kalorinya. nggak ada kalorinya, sedangkan kalian tuh butuh kalori minimal sehari. Misalnya let's say aku tuh butuh minimal 1.200 sehari nih. Kalau aku kurang dari itu ya pasti akan burn dari yang ada di cadangan, entah itu fat, entah itu muscle. Tapi lebih sering muscle kan. Iya. Nah kalau muscle ya otomatis ya lama-lama otot kita berkurang, sedangkan kita building muscle kan nggak gampang. Nah ketika ototnya udah mulai habis ya lama-lama ya udah stagnan, jadinya metabolismenya turun gitu, jadi nggak bisa turun lebih lagi, dan kelihatannya bentuknya tuh kayak agak glewer gitu loh, apa sih ngomongnya, kayak skinny fat. Iya kayak skinny fat betul gitu. betul. I think from a coach's perspective juga kalau diet air putih, if you are trying to build muscle, if you are trying to tone up gitu lah, orang di sini ngomong lean up, tone up, you need to eat guys. Air putih tuh nggak ada proteinnya dan nggak kasih sumber energi. Jadi kalian gimana cara latihan kalau nggak ada energi? Dari mana itu ya? Pasti nggak dari ada karbohidrat dan ada gulanya loh. Orang kan butuh gula minimal kan untuk otak kita berfungsi, untuk tubuh kita berfungsi kan, gitu. Ya ini pasti kalau nyoba, I don't know, maybe one day full or maybe 2 days ya dia diet air putih.
Tapi Kayaknya kan iya. pas mereka minum air banyak gitu kan pasti they go to the toilet a lot kan, Iya kencing iya terus iya, kan. Jadi heeh. what you lose is actually a lot of water weight at first, and then baru your Dan muscle starts hati-hati to ada go. juga namanya nanti, water toxicity juga, kalau kelebihan cairan kan juga nggak bagus kan, nanti ada Mhm, efek sampingnya. Jadi sel-selnya pun juga nggak bisa berfungsi dengan baik, karena sel tuh kan mesti ada ukuran iya, tertentu. Kalau kebanyakan air lama-lama bisa digendut-gendut tuh, gendut-gendut. gendut-gendut nanti ya udah jadi malfunction semuanya. Bayangin kalau sel otaknya membesar, Osmosis di tubuh ya, semuanya pokoknya kacau deh metabolisme tubuh kita juga, gitu. gitu guys. Itu diet air putih. Selanjutnya ada diet lagi tapi namanya ini diet putih. Ini aku belum pernah dengar sebenarnya, diet putih. Jadi ada sih, aku pernah dengar beberapa diet kayak gini. Tapi ini kalau aku dengarnya ini buat kayak ritual gitu ya. Maksudnya mungkin ada beberapa kepercayaan yang kalau mau ada event atau mau ada hari raya atau apa, mereka melakukan diet putih itu supaya ada sih beberapa kayak waktu itu ada mau mau pentas seni gitu, tapi pentas seninya tuh apa yang apa ya, teaternya tuh agak agak teater yang agak ini loh, agak eh, bukan mistis ya, ngomongnya apa ya, Gap ya? Apa ya, jadi kayak, kayak cerita rakyat gitu loh. Jadi Oke, mungkin kayak lebih percaya, adat istiadatnya gitu, kayak gitu. Jadi mesti muti supaya ketika mendalami peran itu jadi bagus, jadi lebih jadi suci gitu, kayak gitu. Sebenarnya kalau in terms untuk waktu yang singkat sih karena itu kepercayaan mungkin bisa ya, tapi kalau untuk jangka panjang supaya bisa kurus atau apa sih, nggak disaranin sih. Kalau di putih kan berarti makannya putih doang. kayak Jadi putih telur. nasi, putih telur, terus garam, terus apa, aku mikir kayak sayur Apa yang mungkin putih? bengkoang gitu. Bengkoang. Terus terus kalau daging putih aku nggak tahu deh boleh apa enggak, karena aku juga nggak terlalu familiar ya Heeh, sama ini ya. Cuman kalau kita kan emang pengennya colorful plate kan, jadi makanan berwarna dan lain itu karena supaya mix up, nutrisinya nutrisinya seimbang. gitu. Jadi mungkin kalau dilakukan sementara untuk kalau mau ada, upacara adat atau keagamaan mungkin bisa, cuman untuk jangka panjang tuh nggak disarankan juga gitu, takutnya malah jadi imbalance nutrien Iya, gitu. I see. Wah, kita udah ngomong banyak juga. Masih Mhm banyak kok, guys. Nah, yang ini sih lebih ke the amount of food we eat in a day gitu lah ya. Some mhm people say, "Oh, aku makan 6 kali sehari kok." mhm Terus, "Oh, I eat only 3 times a day." Tapi ada orang yang memang mau drastis gitu ya. I just wanna eat 1 meal a day. Now, can I do that and lose weight mhm. gitu? I mean tentu bisa, you can Bisa. eat 1 meal a day and lose weight gitu kan. Do you wanna start, Dok? Atau Nggak aku? apa. Um, yes, you can lose weight by eating 1 meal a day kan. Tapi kalian tuh bisa makan berapa banyak sih in 1 meal Mhm gitu. Paling cuma max I think 1,500 calories for mhm someone who is a mhm guy makan 1.500 kalori, it's too far of a calorie deficit. mhm. Jadi makin lama udah maybe udah sebulan, 2 bulan, metabolisme juga akan turun kayak Turun, dokter mhm. bilang tadi kan. Karena sumber energinya aja nggak sampai BMR-nya Iya, dia. mhm. Jadi untuk fungsi tubuh, organ itu juga not enough. So yes, you can lose weight by eating 1 meal a day, but you will get some nutritional deficiencies lah. Mhm. Kurang protein, apalagi protein susah banget makan banyak protein in one Kenyang pasti. sitting. Heeh. Iya, you cannot eat a whole chicken Iya. unless you love chicken and you love protein. You can eat a whole chicken in 1 meal. Tapi takutnya itu muscle-nya malah catabolic, malah Mhm. you lose the muscle. That's too bad sih sebenarnya gitu. Apa kalau dari dokter gimana? Nah, iya sih benar sih. Tapi ini kan ada beberapa orang yang begini kan, jadi mereka cuma makan 1 kali sehari. Terus aku tanya, "Lapar nggak seharian?" Awalnya sih lapar banget, tapi lama-lama biasa-biasa aja. Cuman gini, ketika lapar tuh kan pasti ada perubahan mood kan ya, gula naik turun, perubahan mood. Maksudnya, itu pun juga ganggu metabolisme kita juga gitu, ganggu produktivitas kerja juga gitu. Hmm, Emangnya kita mau, demi diet yang cepet kita jadi nggak bisa kerja produktif kan, nggak juga gitu kan, karena semuanya kan mesti mesti berjalan, mesti balance kan. Dan yang kedua ada juga yang 1 meal a day, misalnya 2 jam nih dia makan makan gitu, tapi akhirnya dia malah makannya nggak kalori defisit juga, karena dia makannya yang kebanyakan. enggak gitu. Oh, calorie dense Iya, malah. kalori dense yang oke, aku mau makan sekali tapi makannya kayak kue, habis itu apa yang pokoknya apapun yang dia mau makan dia makan. Kita mikirnya orang nggak sanggup nih kayaknya makan 1.000 kalori, tapi kayak gitu-gitu kan Sebenarnya lebih sebenarnya bisa. lebih dan itu kan Iya. nggak balance komposisinya, jadi itu hati-hati juga.
resikonya banyak juga kayak gitu-gitu kan. Terus apa lagi ya? But I don't think I can blame someone yang kayak cuma kayak dia Iya. bener-bener mau result cepat. Terus ya udah gue makan aja sekali sehari. Sehari. You can do that, but I wouldn't recommend you to do it all the time. Tapi you need to make sure after that dieting period that you have a period where you will eat more. Iya. Nggak bisa diterus-terusin seperti itu. Iya. Oh, sama kayak orang fasting kali. Mungkin kalau orang puasa kan juga makannya bisa jadi 1 kali sehari kan. Karena ada beberapa yang katanya nggak biasa sahur. Jadi mereka memang makannya cuma ketika buka doang gitu. Jadi nggak sahur. Nah, bisa aja sebenarnya. Cuman ya itu kan periode tertentu doang kan. Nggak lebih dari selama masa bulan puasa itu. Setelah itu kan makannya biasa lagi. Jadi kalau dilakuin sepanjang hidup sih nggak ada rekomendasi sih. Karena metabolisme pasti turun banget. Dan biasanya kalau orang-orang kayak gini kita lihat dari hasil results-nya body composition-nya itu memang tampaknya kurus tapi ternyata surprisingly fatnya tinggi. Muscle-nya kecil banget. Iya, katanya kurus orangnya tapi begitu dicek wah ini fatnya tinggi banget dan tubuhnya malah nggak balance gitu. Oke. So next question. Ini I'm not sure how famous this particular food is in Indonesia, tapi pas aku lagi di US waktu itu baik banget orang lagi tren apple cider vinegar, drinking apple cider vinegar to lose weight. Now dari Dr. Angie tuh pernah dengar nggak sih orang dengar? Kayaknya pernah deh, cuma maksudnya nggak booming sampai booming banget itu enggak sih? Enggak ya? Enggak pernah, tapi maksudnya nggak sampai booming kayak orang detox jus seminggu gitu. Itu kan booming banget tuh dulu sempat. Kalau ini nggak sampai se-booming itu. Oke. Jadi sebenarnya tuh aku pernah nyoba sih apple cider because they said there's a lot of health effects that it can help you reduce appetite, it can help you increase your metabolism, help you lose fat, blah 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 blah. Okay, I tried it pas di sana. Doesn't taste good. Number one, it doesn't taste good. I really do not like apple cider vinegar. Tapi those who like it, I mean, you can still do it and drink it, tapi have also other food as well, gitu lah. Jadi basically what apple cider vinegar is, it's like apple juice that is fermented. Oh, gitu. Jadi agak ya gitulah rasanya asam-asam, kecut, apple. Now what I thought they think is that apple cider kan itu kayak lemon water lah di sini. Mereka drink lemon water untuk apa waktu itu kita pernah ngomong detox. Bukan detox, untuk melunturkan. Oh, melunturkan lemak. Iya, itu. Untuk melunturkan lemak. Kayak that's what they think gitu kan, because it's acidic gitu. Untuk melunturkan lemak. Tapi as we all know, like we both know, untuk you lose body fat, it's not by you don't lose the cell in the body fat. It actually shrinks. And it only shrinks if you're in a calorie deficit. I mean, I guess if you're only drinking apple cider vinegar in a day, you can lose the weight and lose the fat because you're not eating anything. And then itu kan kita balik lagi ke pas makan cuma diet air putih gitu lah. So apple cider vinegar has no calories. Paling cuma 3 kalori. Gitu. Jadi yes, drinking apple cider vinegar only will help you lose weight, but it's not the kind of weight you want. You don't want to lose weight from muscle. You want to lose weight from fat. Gitu. Nah, ini ada lagi nggak, Dok? Pernah dengar juga? Is it true that eating celery burns more calorie than it provides? Jadi dia tuh kayak orang bilang celery has negative calories kalau nggak salah. Pernah dengar nggak? Enggak sih. Enggak ya? Nggak pernah. Ini kayak waktu itu juga aku pernah dengar celery, when you eat celery you're actually burning calories. You're actually burning more calories. Itu kita kembali lagi ke thermogenic effect of food lah. Jadi our body actually requires us to use energy to metabolize or break down the food we eat. Now celery itu kalori misalnya seumpama 30. Tapi badan kita perlu 50 kalori untuk membakar celery. Nah, gitu. Emang TEF-nya memang higher than the food. Tapi it doesn't mean that you eat just celery sticks and then you burn more and more calories. It doesn't work that way juga kan. Like we go back to a point where kalian bakal nutritional deficiency. Dan yes, okay, you will lose weight makan celery stick. Tapi again, proteinnya dari mana? Tapi memang mungkin jadi mereka ngerasain hasilnya ada karena kan dia sebenarnya hampir zero calorie kan celery itu. Begitu mereka makan itu sama aja kayak
ya orang detox cuma minum air putih, detox cuma minum apa, air lemon, jadi kan hampir gak ada kalori, ya akhirnya ya memang jadi kalori defisit, bener sih, Iya, cuman ya jadi tapi caranya yang salah, betul. gitu. Tapi nggak ada sih yang negatif negatif kalori tuh nggak ada sih. Paling paling rendah sih kayak 0 deh kalori, nggak pernah ada kalori negatif. Jadi intinya dari tadi tuh memang kalau mau lose fat atau lose weight itu kalori deficit, bukan Mhm, makanan tersebut yang bisa burn your body fat iya, gitu. mhm. Baiklah. Ini pasti booming lah di Indonesia juga sampai sekarang. Is it better to eat low fat or fat free foods for weight loss? Misalnya fat free apa sih, di sini banyak banget kemasan. Ada low fat misalnya susu low fat, terus habis Kayak itu ada cheese yang low fat gitu-gitu kan. Ada yogurt low yes. fat gitu. Sebenarnya nggak salah, cuman kadang-kadang kalau kita minum yang low fat tuh kita mesti perhatiin yang lainnya juga gitu. Tiba-tiba dia jadi gini, low fat tuh kan jadinya nggak lebih gurih kan. Mm-mm. Nggak gurih itu makanan. Padahal yang dicari kan kalau susu yang gurihnya itu. Akhirnya dia naikin sugarnya supaya Rasanya enak. rasanya tetap enak gitu. Jadi sama aja kalau nggak low fat tapi high sugar ya sama aja gitu. Malah lebih bahaya karena sugar tinggi, resiko diabetes dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu sih, maksudnya yang paling penting tuh kita benar-benar mesti perhatiin nutritional facts di produk itu gitu. Dan apa namanya, dari situ kita bisa lihat nih, oh ini beneran oke, healthy apa enggak gitu. Kadang-kadang ya itu orang sering ketipu dengan brand-brand yang low fat apa gitu, tapi malah tinggi yang lain-lainnya. Okay. Now from your perspective, would you prefer like full fat, like fresh milk, atau kayak low fat milk, skim milk? Depending ya. Misalnya kalau orang mau Heeh, satu mau gain muscle, satu mhm. mau reduce Reduce body fat. body fat. Kalau aku biasa gini, misalnya di hari itu, aku lihat hari-hari itu juga sih, kalau misalnya memang udah banyak makan yang berlemak gitu ya, mendingan pilih yang low fat milk. Kalau milk kan rata-rata dia, tawar ya rasanya ya, Mm-mm. nggak tambahin sugar lagi kan. Cuman kalau di hari itu nggak banyak makan yang berlemak ya it's okay, tapi yang full cream palingan juga kalau kita campur ke coffee atau apa juga nggak banyak kan sebenarnya, paling 100, 200, 100 Mm-mm. mili lah paling banyak, itu pun juga paling berapa Berapa fatnya, kali ya? ya kan. Tapi kalau memang di hari itu makannya udah high fat dan lain-lain, ya pilihnya low fat. Cuma kan emang challenge-nya orang di sini kan makanannya high fat kan, Banyak rata-rata yang high high fat fat gitu. di Kalau sini. kita beli dua pasti high fat. Jadi kenapa aku sering rekomendasiin, ya udah kalau beli susu prefernya yang low fat aja, karena berdasarkan ya pengalaman ya emang rata-rata makannya high fat. Daripada kita nambah fat lagi, mendingan kita Mendingan pilih ini. yang low fat. What's your take on like fresh milk and like cow's milk, Mhm. kayak and plant-based milk, oat milk, almond Oh, milk iya. Nah ini gitu. banyak nutrition facts nih, kita mesti pinter-pinter baca nutrition facts. Biasanya kalau yang plant based itu lebih rendah proteinnya. Iya. Rendah proteinnya sama lebih tinggi sugarnya, kecuali yang unsweetened. Kalau dia unsweetened biasanya dia nggak pakai sugar kan, it's okay. Jadi kalau misalnya kadang-kadang orang mau minum kopi atau minum tea nggak biasa polosan gitu, mau tambahin yang plant based oke, tapi unsweetened. Kalau mau pengen manis ya paling tambahin sweetener dikit aja gitu supaya nggak nambah ekstra sugar, ekstra kalori. Nah itu tapi bukan berarti lebih sehat tuh nggak juga gitu, karena ya itu takutnya malah lebih high sugar dibandingin yang Fresh animal milk. based. Ya fresh Yeah. milk. Fresh milk has more protein, Mm-mm. tapi harus ngeliat kalau oat milk kan dibikin dari oats ya. Iya. Oats kan itu carbs anyway. Carbs. Harus lihat. Kecuali soy ya, soy masih lebih Soy, tinggi proteinnya. Atau ada yang pakai green peas juga sih, cuman rasanya kayak Milk? enggak ya? Masa ada sih? Enggak, but enggak. Itu protein whey, powder. itu protein Iya, powder. I was like pea in Iya. milk. I mean green peas guys, green peas. Ada almond juga. Almond juga oke, almond milk. Almond milk is okay. Tapi agak high fat, hati-hati juga. Iya, aku biasanya yang unsweetened almond milk. Mm-mm. Tapi aku masih lebih suka rasanya oat milk because it's a little bit more Gurih. ya. Gitu. Oke. Next one now. Ini baik banget orang kalau penggemar fruits, penggemar buah. Mereka makan buah terus untuk lose fat, lose body weight. Now the question is, can I eat as much fruit as I want and without gaining weight? Gitu. What do you think, Dok? Sebenarnya sama aja sih, sama Sama kayak aja. semua detox makanan apapun yang cuma makan itu doang gitu. Sebenarnya fruit kan ada sugarnya juga kan, ada fructose-nya juga gitu, dan
high fructose itu bisa bikin naik trigliserida juga loh, hati-hati. Jadi maksudnya kalau terlalu banyak sugar juga nanti bisa bikin peningkatan trigliserida juga dan nggak bagus juga buat kadar gula juga. Nah, meskipun dia gulanya gula alami ya, bukan gula yang artificial. Terus yang kedua, kalau memang pengen makan buah, lagi diet, mendingan coba pilih buah yang nggak terlalu manis, yang agak asam, misalnya Asem. berries kayak gitu-gitu sih, supaya nggak terlalu tinggi sugarnya. Dan emang kalau kita makan satu jenis pun juga nggak bagus kan, karena kita butuh berbagai jenis Variety. makanan, karena juga ngaruh ke bakteri di usus kita juga gitu. Ya imagine aja if you eat mangga as much as you want. It's like eating mangga tuh kan sugarnya banyak ya. Banyak. I'm not saying mangoes are bad for you. It's good in moderation. Tapi kok kalian makan mangga baik banget, it's the same thing as like eating a candy bar, like eating a chocolate bar Iya. yang tinggi sugar, cause super manis. Dan ini juga a lot of people don't know how high sugar is in dates, kurma. Gitu. Kurma. Jadi mereka suka snack kurma 5, 6. Jadi waktu itu ada 8 weeks members kita, Dok. Aku udah beli kurma baik banget, aku makanin aja kurma. They don't know satu kurma kalau nggak salah 70 kalori nggak Iya, sih? heeh. Ya. 70 kalori itu kan kalian makan 5 udah 350 ya. Udah Full like sugar lagi. full sugar. Gitu. Jadi kalian harus tahu juga lah nutrition content in fruits. Gitu. But what is your favorite fruit, Doc, as a snack? Buah naga, Yeah. dragon fruit, apple, jeruk, Yeah, that's aku true. suka. You know, if we try to compile all the podcasts we've done and Yeah. then you say buah naga, it's so many times you say buah naga. For me, it's more apple. Aku setiap hari makan apple satu pasti. I love my apple. Gitu. Because it just makes me full. It's good. Okay, next one. Ini kita tadi ngomong orang yang nggak ngunyah. Sekarang kita ngomongin does chewing food or mengunyah makanan bantu kita turunin berat badan. Oke. Gitu. I have a pro and con about this actually. I shall start? Oke. Okay. So there's one thing where people think chewing more food can actually help you digest it faster, ya kan? And then that means you're not absorbing as many calories in the food. Oke. Jadi dari situ mereka pemikirannya. Tapi chewing more when you're eating actually slows down the rate that you're eating gitu kan. So you're slowing down the time that you're eating. People tend to gain weight when they eat too fast, when they makannya kecepetan. Karena jadi kenyang bego gitu kan. So when you think about it in that sense, misalnya aku punya plate of food, aku selesai makan sekitar lebih dari 10 menit lah. Kan badan kita tuh baru ngerasa kenyang setelah 20 menit baru register tuh, oh my brain, oh I'm actually full gitu. Jadi when I think about it, if you eat slower, it can actually help you lose weight because you tend to not overeat. Ya. Kalau makannya kecepetan kan, oh aku belum, apalagi kalau lagi di buffet gitu, buffet. Or how do you say it? Buffet ya. Ya. Kalian kan makan pasti cepet banget kan. Nah itu sebenarnya yang bikin nagih, mau makan lagi karena you don't feel full. Gitu. But I don't know, what do you think, Dok? Aku lebih setuju yang itu sih. Kalau dia bilang chewing more food itu bisa bikin lebih terabsorb ya, dia bilang ya. Harusnya nih kalau dipikir-pikir kalau lebih terabsorb itu kan malah lebih gain fat dong. Ya nggak sih, karena lebih banyak yang diabsorb. Tapi sebenarnya lebih logiknya kita makan lebih lama. Lebih ya. lama, jadi lebih punya waktu cukup buat mencerna, jadinya kasih sinyal ke otak pun kita udah kenyang pun juga lebih lama gitu. Jadi kita nggak craving untuk makan lagi gitu. Gitu. Yeah, that's what I think sih. Because I always tell clients, kamu makannya kecepatan nggak? Iya, makan paling cuma 5 menit. Ya iyalah, pasti abis makan lapar lagi kan? Iya. Terus Belum makannya berasa apa? kenyang. Snack lagi, ya, of course. Gitu. We'll go to question 11 is similar to the top question sih. Kayak, will eating at night make me gain weight faster? I mean, we can answer it quickly. Eating at night won't make you gain weight faster because if you are eating still under your maintenance calories, you can still lose your fat. Gitu. It's just how much are you eating that night? That's the question. So. Nah ini yang dokter ngomong tadi.
the trend, I mean until now, Iya, masih is sih. masih ya? Masih kadang-kadang masih banyak juga nih. Is a juice cleanse a healthy way to detoxify my body? Ini aku juga nggak tahu sih kenapa awal mulanya ada munculnya kenapa gitu ya. Mungkin pikirnya karena kalau dari kecil kita dibilang kan makan buah dan sayur tuh sehat buat tubuh kita gitu kan. Jadi mungkin orang kepikiran, oh mungkin detox kali ya, mungkin kayak makan buah aja supaya bikin sehat gitu. Sebenarnya yang benar buah tuh sehat karena dia mengandung vitamin, mineral dan lain-lain gitu kan untuk bantu metabolisme juga. Cuman balik lagi ya memang akan turun karena ya kita caloric deficit karena buah itu kan cuman sugar dan low calorie juga sebetulnya kecuali kita makannya berlebihan banget. Nah, setuju apa nggak setuju saya tetap nggak setuju karena kalau misalnya kita lakukan itu dalam jangka waktu lama ya pasti kita akan jatuh metabolismenya jadi rusak metabolismenya kita juga. Terus nah detox ya masalah detox. Sebenarnya kan badan kita kan udah banyak organ tubuh macam-macam, ada hati, ada limpa dan lain-lain, ginjal dan lain-lain yang emang fungsinya untuk mendetoks tubuh kita secara alamiah gitu loh. Karena kayak udah diciptain Tuhan tuh udah sebegitu okenya gitu. Kenapa kita berusaha untuk intervensi yang dengan cara yang enggak yang malah ngerusak badan kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk detoxify karena dibilangnya supaya ngeluarin racun ya enggak karena tubuh kita kalau fungsinya normal bisa keluarin sendiri kecuali memang udah terganggu fungsinya dan jangan sampai malah kayak gini-gini malah jadi mengganggu fungsi tubuh juga akhirnya malah jadi nggak bisa detox juga gitu organ tubuhnya. Sebenarnya the problem with people is that they eat bad so that their body cannot detoxify itself. Jadi misalnya kalian makan junk food terus, kalian drink alcohol, too much coffee, like your body is telling you, dude, stop it. Like you need to detoxify. Terus then comes along this marketing scheme. Oh, 10-day juice detox to help your damaged body lose fat in this way. But if you just eat a balanced diet and you walk and you exercise consistently, then you're just gonna do it naturally anyway. Iya. Karena sebenarnya problem orang itu dia pengen jalan pintas sih. Pengen jalan yang cepat gitu. Padahal kalau ngubah habit tuh nggak ada yang cepat kan. Semua yang cepat tuh pasti baliknya akan cepat lagi, ya kan. Dan kalian tuh pilih yang mana gitu. Terserah sih. Maksudnya kita kan juga nggak bisa memaksa orang untuk melakukan sesuatu kan. Cuman kita cuma bisa kasih edukasi bahwa ini loh yang paling bagus buat kalian gitu. Kalau misalnya dia nggak mau choose ya sudah. Tapi tugas kita kan ya untuk mengedukasi aja gitu. Nggak bisa memaksakan juga. Iya betul. I think next one, our last question aja nih. Eating fat makes you fat. What do you think about that? Nah ini nanti pasti orang-orang yang ada diet tertentu kan yang kayak ketogenic diet orang kan untuk lose fat makannya banyak yang makan fat pasti yang ini ngomel nih orang-orang keto diet karena menurut mereka makan fat justru bikin mereka lebih kurus lebih turun body fatnya. Ini sebenarnya balik lagi kalau kita kan penganut balance diet kan ini semua itu masih balance gitu terlalu banyak gak bagus terlalu sedikit juga gak bagus. Nah kalau makan fat itu sebenarnya nggak akan bikin fat selama kalori totalnya itu nggak berlebihan gitu. Cuman nanti yang berubah body compositionnya. Mungkin weightnya nggak naik, weightnya nggak turun, tapi body compositionnya akan berubah gitu. Kalau kita makan fat terlalu banyak nggak makan protein, lama-lama ya masalahnya di burn untuk mencukupi kebutuhan per hari. Amino acidsnya, gitu. Nanti lama-lama naiknya fat, mungkin weightnya nggak akan berubah karena mungkin mungkin kalorinya sama gitu. Dan makan fat itu nggak pasti naik fat karena kalau kita makannya good fat juga emang butuh kan tubuh kita yang baik. Cuman kalau kita makannya fat yang nggak bagus ya selain gain fat terus kan karena makan fat itu kan bikin nagih pengen makan lagi. Jadi akhirnya kita makan ekstra kalori gitu kan. Terus akhirnya ya udah akhirnya malah jadi gemuk, malah jadi naik fatnya juga. Terus malah jadi resiko penyakit juga karena fat yang numpuk di pembuluh darah gitu. Jadi sebenarnya ya like we say, if you are gaining fat that means you're eating too much of anything. It doesn't mean you're eating too much. I mean kalau makan kebanyakan protein juga bisa bikin gendut. Kebanyakan makan fruits juga bikin gendut. Kebanyakan makan fat juga bikin gendut. Jadi kita nggak bisa salahin satu jenis makanan. Gitu. Betul. So what you need to actually blame is the amount of food you're eating. The choices of food you're eating itu yang makes you fat. Gitu. Ada tambahan lagi nggak dok untuk this? Sama compositionnya mungkin ya. Sama compositionnya mesti balance. Jadi misalnya kayak ada tuh persentase tertentu
yang kita mesti seimbangin gitu. Misalnya kalau kita banyak makan fat juga kita targetnya misalnya body recomposition gitu. Nah, yang aku perhatiin nih ya, ada orang yang suka makan Before you go, salmon. body recomposition itu gaining muscle and losing body Iya, fat. gaining muscle and losing body fat. Ada orang yang suka makan salmon. Emang salmon tuh bagus kan, karena dia mengandung good fat, dia mengandung omega 3 dan lain-lain. Cuman dia sebulan kok nggak turun-turun body fatnya, karena dia juga dia mengandung good fat yang cukup tinggi juga gitu. Jadi dia makan salmon 3 kali sehari, ya pasti nggak akan bisa turun karena kadar lemaknya juga kadar lemaknya menjadi tinggi dan kalori juga tinggi. proteinnya juga nggak terlalu banyak gitu. Komposisi makanan dan juga volume of how much you eat ya. Gitu. Jadi sekian adalah our fun myth busting podcast for today. Jadi kalau kalian ada questions at all, please comment down below. Jangan lupa untuk di-follow dan di-subscribe. And we'll see you guys in the next Empire Fit Talk. Bye.